dua tempat, surga atau neraka. Kalau bosong sudah percaya Yesus, Yesus itu Tuhan. Kalau ketemu berdoa itu, ketemu jangan berdoa, ketemu jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi ketemu berdoa untuk orang lain. Misalnya saya berdoa, dia jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi saya harus berdoa untuk orang lain, untuk keluarga, berdoa untuk pemerintah. Jangan tahu apa ini firman Tuhan. Jadi dia ngarep di sini. Kalau dengar sini, kalau kaki dibuka di dalam Roma pasal 1 ayat 9, Roma itu ada di dalam perjanjian baru. Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dulu dia suka bunuh orang Kristen yang pengikut Yesus dong. Tapi tiba-tiba dia dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus itu dia menjadi rasul menurut Yesus. Dia dulu itu pembunuh, penjahat, bunuh orang Kristen. Tiba-tiba Tuhan Yesus tangkap dalam arti Tuhan Yesus pakai dia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Makanya dia jadi murid Yesus. Dia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi di sini di Roma 1 ayat 9 bilang begini, dengar sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya di sini anak Allah berarti Yesus Kristus adalah saksiku bahwa dalam doaku, doa Paulus, aku selalu mengingat kamu. Nah, jadi dengar di sini teman-teman, adik-adik dong, dengar di sini. Paulus di sini dia juga berdoa untuk orang lain juga. Dia sudah berdoa untuk dia sendiri sendiri, tapi dia juga berdoa untuk orang lain. Jadi kamu jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Itu bernama egois. Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Berdoa juga untuk orang lain. Jadi misalnya orang yang buta, tuli, orang gila juga berdoa sakit dong, supaya Tuhan kasih sembuhkan dong. Berdoa untuk ketemu presiden, berdoa supaya negara Indonesia ini dia menjadi negara yang adil atau yang Tuhan memberkati negara Indonesia. Berdoa untuk orang tua, berdoa untuk family. Sebenarnya kita nggak family, ini firman Tuhan. Dengar. Bosong hidup itu hidup untuk mau bermain-bermain, dengar. Karena setelah kita mati, dengar kalau kita mati itu hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Kalau bosong sudah percaya Yesus itu Tuhan, kita harus percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu berarti dia yang penjahat manusia, karena dia mati, dia datang ke dunia, dia kasih dia sendiri sebagai korban penebusan. Kenapa? Karena manusia itu dia punya dosa. Manusia sudah bisa menyelamatkan dia sendiri sendiri, dengar. Jadi kalau ini hari di antara bosong ada yang mati, bosong sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Otomatis bosong masuk neraka. Kalau masuk surga, maka harus percaya Yesus, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, kalau ada misalnya orang dengan ini penting. Kalau misalnya ada orang, jadi kalau misalnya ini penting buat bosong. Kalau bosong besar, bosong besar, ada orang yang bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Ini Kak Titi kasih bosong nih. Bosong pasti nanti besar. Dengar baik-baik. Dengar baik Kak itu Allah.
besok-besok kosong besar ini isu SMP, saya isu SMP, semua mengerti ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Nabi, Nabi itu utusan Allah. Dan kalau ada yang bilang, Yesus itu sudah ada di dalam Alkitab, yang mengatakan Yesus bilang, aku adalah Tuhan sembahlah aku. Soalnya usah percaya omongan dengar. Kuncinya adalah percaya apa yang ada di dalam Alkitab ya. Percaya yang murid-murid Yesus katakan. Kalau Simon Petrus bilang Yesus adalah Tuhan, terus kalau Simon Petrus bilang Yesus adalah Tuhan, maka Bosong harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang dia tanya Bosong, Simon Petrus itu kan murid Yesus, dia hidup dengan Yesus, dia tahu tentang Yesus. Bosong lebih percaya omongan orang yang hidup di zaman sekarang yang Bosong dengan Yesus, atau Bosong mau percaya murid Yesus yang hidup dengan Yesus? Mana yang Bosong pilih? Murid Yesus. Bosong lebih percaya murid Yesus, toh? Jadi kalau murid Yesus dong bilang Yesus adalah Tuhan, Bosong harus percaya itu. Jangan percaya omongan yang orang-orang itu yang Bosong kenal Yesus Kristus itu. Dengar, kuncinya di situ kata kita sudah main-main ini. Manusia itu dengar sini, manusia itu nanti dia mati. Kotong sudah tahu kapan kau mati, itu rahasia Tuhan. Ini hari mungkin kau bisa mati, besok malam mungkin, dan kau mati belum percaya Yesus, kau belum percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau belum beriman kepada dia. Masuknya neraka. Kakak Kiki bukan kasih takut, itu firman Tuhan, itu Alkitab yang ngomong. Dan Kak Kiki percaya apa yang Alkitab katakan, apa yang murid-murid Yesus sampaikan. Kenapa Kak Kiki percaya dong? Karena dong tahu dengan Yesus, dong hidup dengan Yesus. Contoh misalnya Cayan dengan Dersi ya, iya toh, Cayan dengan Dersi. Ini dong Tuhan hidup satu zaman ini, tahun 2025 2025. Sekarang ada yang bilang Cayan itu dia pun kulit hitam, Cayan pun rambut keriting. Sekarang kita tanya Bosong, itu orang yang omong itu dong sudah hidup sama dengan Dersi dengan Cayan. Ada orang yang hidup di zaman 2030, ini 2025 ya. Orang 2030 dong cerita bilang Cayan ini kulit hitam, rambut keriting. Bosong mau percaya mana? Bosong percaya yang omongan yang sama-sama dengan Cayan dong, atau Bosong mau percaya yang omongan yang sudah hidup satu tahun dengan Cayan dong? Bosong percaya mana? Lebih percaya yang hidup dengan Cayan dong, karena dia tahu bukan Cayan, bukan orang yang hidup di tahun 2030. Bosong percaya orang yang hidup di tahun 2020 yang sama dengan Cayan dong. Karena Bosong hidup itu bukan hanya ngucapin nasi, dengar. Harus belajar firman Tuhan itu dengar. Bosong harus belajar firman Tuhan, itu penting.